akan menampilkan video presentasi kami dari mata kuliah perilaku konsumen sebagai dosen pengampu Ner Cendri Serulo Romi Loindong SEMM, dan berikut kajian materi kami dan pengenalan kami. Selamat menonton. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, memilih dan menggunakan produk yang berkaitan dengan pembelian, penggunaan, dan disposal. Yang kedua yaitu efek situasional pada perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu pengalaman belanja. Yang keempat, kepemilikan dan ekonomi berbagi. Dan yang kelima, kepuasan pasca pembelian. Saya Desri yang Mentari Nazara, NIM 2006110211. Nama saya Erika Meirin Bawinto dengan NIM 200611020012. Nama saya Debbie Kirstania Gerungan dengan NIM 2006110201. Materi yang pertama yaitu memilih dan menggunakan produk yang berkaitan dengan pembelian, pemakaian, dan disposal. Perilaku pembelian dan pemakaian ini adalah pertukaran dan pemakaian secara fisik, biasanya dalam bentuk simbolik, seperti pertukaran uang untuk produk atau jasa yang dapat memuaskan beberapa kebutuhan manusia. Dan proses disposal ini adalah penghentian pemakaian produk. Konsumen harus sering membuat produk, karena produk tersebut antara sudah memenuhi tujuannya atau sudah tidak pas dengan keinginan konsumen. Sekarang masuk pada proses pembelian. Ada pengenalan masalah. Proses ini dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan mereka, dan ada pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan mendorong untuk mencari informasi lebih banyak, dan ada evaluasi alternatif. Kebanyakan model dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka memandang konsumen sebagai pembentuk produk, terutama berdasarkan pertimbangan. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain berpengaruh terhadap pemilihan, pembelian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Contohnya, harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan. Dan selanjutnya ada perilaku sesudah pembelian. Tindakan sesudah pembelian ini meliputi kepuasan dan tidak puasan yang akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan besar untuk membeli lagi produk tersebut. Faktor-faktor pertimbangan konsumen dalam memilih serta menggunakan produk. Yang pertama ada faktor kebutuhan. Kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu, terlepas dari produk tersebut termasuk kebutuhan primer atau tidak. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas suatu lingkungan menciptakan skala gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Yang ketiga yaitu faktor kualitas produk. Kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan besar ia akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Yang keempat yaitu faktor harga. Selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibandingkan produk yang harganya mahal. Dan yang terakhir yaitu faktor promosi. Promosi sangat berperan dalam menjaring lebih banyak konsumen. Jika strategi promosinya bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat, besar kemungkinan produk yang dipromosikan akan laku keras. Yang kedua ada efek situasional pada perilaku konsumen. Efek situasional adalah kondisi sesaat yang muncul tiba-tiba yang mana kemunculannya tidak dari dalam diri orang tersebut maupun dari merek suatu barang, yang mana dalam hal tersebut terdapat stimulus yang sangat kuat untuk mempengaruhi orang melakukan kegiatan konsumsi. Karakteristik situasi konsumen. Yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua ada lingkungan sosial, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada tujuan, dan yang kelima ada suasana hati. Jenis situasi dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada situasi komunikasi. Dalam situasi ini, informasi dapat memberikan dampak kepada konsumen. Yang kedua yaitu situasi pembelian. Pemasar harus memahami bagaimana situasi pembelian
dapat mempengaruhi konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang meningkatkan pembelian produk. Yang ketiga yaitu situasi penggunaan. Pemasar perlu memahami situasi penggunaan produk yang mereka tawarkan dan bahkan harus sesuai. Dengan begitu, pemasar dapat berkomunikasi bagaimana produk mereka dapat menciptakan kepuasan konsumen dalam setiap situasi penggunaan yang relevan. Yang keempat ada situasi disposisi. Pemasar perlu memahami bagaimana pengaruh situasional mempengaruhi keputusan disposisi dalam rangka untuk mengembangkan produk yang lebih efektif. Saat ini kita masuk pada topik yang selanjutnya, yaitu pengalaman belanja. Pengalaman belanja dibagi dalam 3 kelompok dimensi. Yang pertama yaitu hedonic shopping value, mencerminkan instrumen yang menyajikan secara langsung manfaat dari suatu pengalaman dalam melakukan pembelanjaan, seperti kesenangan dan hal-hal baru. Yang kedua yaitu utilitarian shopping value, adalah nilai yang mencerminkan instrumen dari manfaat belanja, seperti contoh memperoleh beberapa barang tertentu. Yang ketiga ada resources expenditure, digunakan untuk menaksir waktu dan pengeluaran dan interaksi sosial yang diluangkan untuk belanja, seperti contohnya menunjukkan tingkat dari sumber daya yang dibelanjakan dan jumlah dari nilai belanja seseorang. Selanjutnya ada indikator pengalaman belanja. Indikator pengalaman belanja yaitu harga barang yang dijual, pengalaman akan kelengkapan barang, keramahan karyawan, informasi harga yang murah, dan pengalaman belanja secara keseluruhan. Topik yang selanjutnya yaitu kepemilikan dan ekonomi berbagi. Kepemilikan atau owning economic merupakan usaha secara perorangan yang dikelola dan diselenggarakan secara mandiri, sehingga berbagai investasi ditanggung sendiri dan untung atau rugi dinikmati atau ditanggung sendiri juga. Ekonomi berbagi atau sharing economic adalah konsep ekonomi yang memungkinkan seseorang untuk menyewa atau meminjam dari pihak lain daripada membeli. Di sisi lain, konsep ekonomi berbagi memungkinkan orang menghasilkan uang dari barang-barang yang kurang dimanfaatkan. Aset yang bisa dimanfaatkan termasuk barang-barang seperti mobil, rumah, atau peralatan listrik, mainan, dan pakaian. Sebagai contoh, perusahaan yang sukses menerapkan konsep ini adalah seperti pada industri transportasi online, contohnya Grab dan Gojek. Selanjutnya, fitur produksi dalam sharing ekonomi. Yang pertama ada platform digital. Kerangka berpikir layanan konsumen digital secara global menggunakan 3 platform utama, yaitu desktop, tablet, dan mobile atau smartphone. Dan yang kedua yaitu akses terhadap kepemilikan. Fitur produksi yang kedua adalah akses terhadap kepemilikan, di mana sharing ekonomi bertujuan membuka kesempatan atas adanya ideal capacity ownership yang berminat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan namun kurang dimanfaatkan. Dan yang ketiga yaitu interaksi sosial. Sudah dapat dipastikan platform desktop, tablet, dan smartphone menciptakan sebuah interaksi sendiri dalam ekosistemnya. Menurut penelitian, penggunaan smartphone di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 129 menit per hari bersama smartphone miliknya. Artinya, selama 129 menit per hari setiap individu meluangkan waktunya untuk berinteraksi sosial melalui gadget. Selanjutnya ada kepuasan pasca pembelian. Setelah pembelian produk terjadi, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan pembeli dengan produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. Menurut Kotler Keller 2019, sebuah perusahaan harus menentukan bagaimana menawarkan jasa setelah penjualan atau disebut sebagai layanan purna jual. Perusahaan memberi layanan purna jual biasanya sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan atas barang yang telah mereka jual. Contohnya, layanan purna jual yaitu instalasi gratis untuk pengecer AC, garansi produk perusahaan, dan smartphone.
So guys, itulah presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you.